Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal ihsan wal islam wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, guru-guru kita, keluarga kita, orang-orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan kita bersama mereka, orang-orang yang soleh, yang syahid, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan bulan lalu kita sudah membahas tentang pentingnya memiliki mursyid. Karena mursyid ini adalah pembimbing yang akan menuju kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ditambah lagi petunjuk-petunjuk ilham yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang juga didasarkan pada pengalaman-pengalaman spiritual yang mereka jalani dan telah dilakukan pembuktian untuk memverifikasi kebenaran pengalaman-pengalaman itu yang dikaitkan juga dengan Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, diri kita ini ada jasmani, ada rohani. Kemudian dalam menyehatkan diri kita yang jasmani rohani ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jasmani kita disebut dengan istilah raga. Maka untuk menyehatkannya, ahli raga mengatakan kita harus rajin olahraga. Orang yang rajin olahraga otomatis badannya lebih sehat. Bahkan kalau dia rajin sampai gym, badannya bisa berbentuk gitu kan. Kenapa? Dia rajin mengolahraga. Ya. Yang kedua, unsur rohani kita ada yang disebut dengan akal pikir. Untuk membuat akal pikiran kita ini cerdas, ya, analisisnya bagus, maka kita dianjurkan untuk olah pikir namanya. Salah satu bentuk olahraga yang dia bentuknya olah pikir seperti catur. Dia orang yang rajin olah pikir, main catur, berlatih, maka dia akan mahir. Ya. Kalau kita di kampus rajin diskusi, rajin olah pikir dengan metodologi, maka nanti cara mikirnya sistematis, lurus. Karena rajin olah pikir. Ya. Maka orang yang rajin olahraga, raganya bagus. Orang yang rajin olah pikir, pikirannya akan bagus, cerdas, sistematis. Dan ada satu lagi yang menjadi bidang ilmu tasawuf. Inilah yang kita sebut dengan olah rasa. Ya. Olah rasa. Jadi ilmu spiritual Islam, tasawuf, tarekat ini sebenarnya ilmu rasa. Rasa yang bagaimana? Yang diolah adalah rasa bertuhan. Ya. Bukan rasa yang lain. Bukan rasa jasmani, makan. Nah, ini larinya nanti larinya kepada fisik lagi, tidak kepada ruhani yang lebih dalam. Maka ilmu tasawuf ini
intisarinya, ya, kemudian isi pokoknya, ya, isi pokok ilmu tasawuf tarekat itu adalah rasa. Olah rasa, olah ruh. Oleh karena rasa dan ruh itu Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan, dia menyatu sebenarnya ruh dan rasa. Di mana ada ruh, di situ ada rasa. Ya, dia tidak bisa terpisah ya. Di mana ada ruh, di situ ada rasa. Ini ilmu konsep dasarnya. Maka ruh kita ini nanti secara umum dibagi Syekh Abdul Qadir Jilani menjadi 4 lapis, dan rasa itu pun dibagi oleh ulama tarekat menjadi 4 jenis. Ya. Jadi ruh itu 4 lapis, lapisan cahaya, 4 pakaian namanya ya, pakaian cahaya kalau beliau menyebutnya begitu. Nah, di 4 lapisan ruh pakaian cahaya ini ada 4 rasa, jenis rasa. Karena setiap ruh ada rasa, nempel. Dan di balik 4 rasa ini, 4 lapisan dimensi ruh ini terhubung kepada 4 dimensi alam. Inilah yang dikenal dengan alam nasur, malakut, jabarut, lahut. Ini yang kita pahami dari penjelasan Pak Syekh Abdul Qadir Jilani, dan kita coba untuk menelusurinya dengan menggunakan pengalaman spiritual. Ya. Maka nanti kunci ilmu tasawuf ini, ilmu tarekat ini di 4 ini saja. Walaupun bisa jadi nanti mursyidnya tidak mengajarkan ini, tapi isinya ini gitu. Ya. Walaupun nanti mungkin dia tidak berteori, karena orang tarekat ini kadang-kadang dia tidak sekolah di kampus, jadi berpikirnya tidak terlalu ilmiah, dia main di rasa itu saja, di rasa bertuhan. Dia nggak bisa jelaskan secara teori, tapi dia bisa jelaskan secara pengalaman. Nah, Pak Syekh Abdul Qadir Jilani, di samping dia mengalami, dia jalani, lalu dibuatnya teorinya, gitu ya. Jadi 4 ruh, ruh jismani, ruh saironi rawani, kemudian ruh sultani, kemudian ruh robbani atau tiplul ma'ani. Ini 4 pakaian ruh. Ya. Di awal-awal dulu sudah kita jelaskan, ruh jismani itu letaknya di jasmani ini, dia mengalir seluruh tubuh. Seluruh tubuh ini. Ya. Kemudian ruh ruhani atau saironi rawani beliau sebut itu tempat edarnya di kolbu. Kolbu itu gak kelihatan, cuma di Naksabandi kolbu itu kalau dijahirkan nyambungnya ke 2 jari di bawah susu kiri. Ya. Jadi antara jasmani dan rohani ini ada ketersambungan. Nah, makanya kalau kita sakit hati, dada kita yang sesak gitu, larinya ke jasmani juga, dia nembus. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruh ini 4 lapis, rasa 4 lapis, kemudian dimensi alam 4 lapis, maka akal yang digunakan manusia juga nanti 4 lapis. Ya, ada akal ma'asyi, ini terhubung ke alam materialistik, alam nasut. Ada akal ma'adi, ini terhubung kepada alam malakut. Kemudian ada akal sultani, akal namanya beliau menyebut akal zamani. Akal zamani ini terhubung ke wilayah jabarut. Yang terakhir yang disebut dengan akal kulli, ini terhubung ke wilayah ketuhanan. Karena Nabi SAW ruhaninya terhubung ke akal kulli, ke wilayah ketuhanan, maka Nabi tidak membutuhkan belajar dari orang lain, karena bisa langsung ya mengambil dari sumber ilmu itu. Itu kelebihan beliau SAW. Ini bisa dicapai ketika kita melakukan olah rasa bertuhan tadi, sehingga nanti bisa menembus dimensi-dimensi alam itu. Ya, maka kita buat teori supaya mudah dipahami. Ya mau sehat raganya, olahraga.
Bisa berbentuk badan kita gitu kan kalau rajin. Ya. Kalau mau sehat pikirnya, olah pikir. Mau cerdas. Kalau mau sehat rasa bertuhannya, olah rasa. Bagaimana mengolah rasa bertuhan? Nggak ada cara lain kecuali zikir. Maka ibadah sholat yang kita lakukan itu pun tidak bisa terolah kecuali kita zikir di dalamnya. Aqimis sholata li zikri. Ingat Allah untuk zikir. Kalau tidak ada zikir, tidak ada hadir hati, maka dia tidak terolah. Maka 1000 tahun pun kita sholat, ya nggak muncul rasa bertuhan itu, nggak hidup. Kalau apa? Kalau dia tidak disertakan zikrullah, hadurul qalbunya itu. Ya. Padahal kita, maafnya kan, olah rasa. Kita sholat mungkin dah 20 tahun, 30 tahun. Itu kan namanya olah rasa. Tapi tetap saja nggak bisa khusyuk sholatnya. Kenapa? Waktu sholat tidak diolah rasanya itu. Hanya dilewati begitu saja seremoni. Padahal orang kalau olahraga 20 tahun, kira-kira apa yang terjadi? Olahraga 20 tahun udah berbentuk kan? 2 tahun aja sudah ini kan, wah itu bagus badannya. Nah kita olah rasa, makanya dianjurkan itu kalau di dalam tarekat itu minimal 2,5 jam kita zikir olah rasa. Astagfirullahaladzim. Biar kemarin kita sebut kajian sebelumnya bisa dengan zikir jahar, ya zikir di lisan, tembuskan ke kolbu. Dia kayak lapisan cahaya, pakaian cahaya. Ya, kalau hujan begini misalnya kan, kita jalan hujan lebat, pakaian luar kita ini basah, nembus ke pakaian dalam, nembus ke kulit. Karena ruh itu berlapis dia seperti pakaian, dan itu kalau kita gunakan rasa bertuhan keluar dia nanti ke kulit kita. Maka nanti Allah menyebut kulit kita gemetar, taksya'iru juludul ladzina yakhshawna rabbahum, nembus ke hati, keluar air mata kita, keluar air mata dengan zikir itu. Ya, atau tenang, terasa nyaman. Keluar dia. Nah, ini intisari dari ilmu spiritual Islam, ilmu tarekat ya. Maka nanti kalaupun Bapak belajar tasawuf yang namanya tasawuf akhlaki model Imam Ghazali, ya semuanya belajar rasa. Syukur. Syukur ini kan rasa, Pak. Di hati, ya kan? Sabar. Sabar ini kan dirasa di kolbu. Ini kan? Syukur, sabar, baik sangka. Ini kan di hati, dirasa. Itu belajar rasa semua. Nggak ada yang bukan rasa. Karena sifat yang nuruhani itu, spiritual itu sifatnya rasa. Takwa. Takwa itu kan di kolbu. At-taqwa hahuna. Rasa. Rasa apa? Rasa takut melanggar perintah Allah. Rasa malu. Ya, mendurhakai Allah. Ya, rasa malu, rasa. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu rasa semua. Rasa malu, syukur, sabar, baik sangka, ya, yakin. Nah, yakin ini di kolbu, dirasa, bukan di pikiran. Bagaimana supaya kita yakin? Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Nabi SAW, amalkan, buktikan. Biar kuat iman kita, Pak. Ini kunci untuk memperoleh iman. Apa yang dikatakan Allah Rasulnya, amalkan dan buktikan. Gitu. Dia harus dibuktikan. Jadi sahabat itu 13 tahun di Mekah, ini yang mereka lakukan, dididik Nabi. Turun ayat, amalkan, perintah. Buktikan kebenarannya, manfaatnya. Ya, benar agak Allah itu ada, benar agak Allah itu menolong kita. Mereka buktikan, mereka yakin. Ya, walaupun mereka disiksa seperti Bilal, dia siap siksa. Dia yakini ahad. Kemudian Abu Bakar datang, Abu Bakar bebaskan dia dari budak. Nah, jadi dibuktikan supaya kita yakin. Karena haqqan alaina nasrul mu'minin. Menjadi hak kewajiban kami membantu menolong orang-orang yang beriman. Nah, begini kata Allah Ta'ala kan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ketika kita bersyukur
bersabar, la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Jika kamu bersyukur, kami tambah. Buktikan supaya yakin kita, Pak. Bagaimana cara bersyukur? Semua yang kita terima dari Allah itu, cara bersyukurnya gunakan untuk yang baik, tunaikan haknya. Ya. Maka kan ini kita pengalaman jemaah-jemaah kita. Ada yang jemaah kita itu yang setiap hari sedekah beras 1 kilo dan setiap pagi dia sedekah 10.000. Itu tidak berhenti dia lakukan sampai bertahun-tahun, dan ternyata dia menjadi miliarder dengan amalan sedekah itu. Itu bisa mengangkat dia, Pak. Itu cara membuktikan kebenaran janji Allah dan Rasulnya. Termasuk sedekah subuh. Kita ini kan malas membuktikan kebenaran itu. Jadi keyakinan kita kepada Allah tidak mantap. Nah, maka di dalam ilmu tasawuf ini pun diajarkan mursyid kita harus selalu membuktikan. Kasih mursyid amalan, amalkan, buktikan. Bahkan saya mengatakan Allah menjanjikan ketika kita berzikir itu hati kita tenang, tenteram, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita berzikir gak ketemu tenang tenteram, gak usah zikir. Gak usah zikir. Kalau gak ketemu. Sampai ada yang seperti itu. Ya. Kenapa gak usah zikir? Berarti zikirnya salah. Kalau salah manfaatnya tidak banyak. Kalau manfaatnya tidak ada. Karena zikir itu, Pak, dia manfaatnya dunia akhirat, bukan dunia saja, bukan akhirat saja. Dunia akhirat, dunianya pakai. Berzikir, tenang hati kita. Itu sudah janji Allah, kan? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, walaupun tujuan kita ridha Allah, maka di dalam tarikat itu kalau kita lagi zikir lagi enak, nggak usah berhenti, terus saja. Sampai itu betul-betul nikmat, terasa nikmat. Nah, kemudian rasa itu menjadi stabil, baru berhenti. Ya. Kalau dizikir rasa, zikir lisan, terus sampai terasa nikmat. Dia benar-benar kita menyaksikan Allah. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai terasa nikmat. Nikmat. Kalau zikir ini seperti kita makanan enak, makan mewah namanya, makanan ruh. Ya. Nah, kalau zikir kita gak nikmat, ini masalah sebenarnya kolbunya, atau cara zikirnya salah, tak dihayati, tak dimasukkan ke dalam kolbu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ilmu tasawuf tarekat ini nanti kita diajari berzikir supaya apa? Apa caranya supaya qalbu kita, ruhani, ruh saironi rawani kita bersih, maka kita harus zikirnya di qalbu, dihayati, dirasapi. Ini diolah, namanya mengolah rasa. Subhanallahal-azim. Astagfirullahaladzim. Dirasapi, dihayati, di kalbu nikmat. Makanya kadang-kadang mohon maaf ya. Kadang-kadang orang tarikat ini, sholat jemaah dia, kadang-kadang malas pula dia sholat jemaah. Lebih suka dia zikir sama masyaikhnya. Kenapa begitu? Kadang sholat jemaah tak terasa nikmat sama dia. Kenapa? Ya mungkin karena imamnya apa gitu ya, biasa. Kadang-kadang orang dia kayak gitu. Ini lagi giliran sholat jemaah, alas nunda-nunda lagi zikir, jos banget gitu kan. Salah satu penyebabnya sebenarnya situ. Tapi tak boleh diikutkan, Pak. Ya, tak boleh diikutkan. Nah, itulah cobaan namanya. Tetap harus jemaah juga. Jangan diikutkan dia. Ya, cuma kadang-kadangnya memang begitu. Maka orang-orang yang tidak bertarikat heran dia. Ini pas aja belum jemaah dia ditunda-tunda katanya. Giliran zikir sama saya langsung mau dia katanya. Karena kalau berzikir dia terus nyata nikmatnya juga.
Giliran dia mah ya biasa-biasa aja kan. Kadang-kadang itu penyebabnya. Ya. Ibarat orang kalau disuruh diajak makan enak, satu makan gak enak, satu makan biasa, satu makan enak, mana lebih jos dia, Pak? Lebih semangat. Lebih enak lah makan, lebih semangat dia diajak makan enak. Yuk kita makan yuk, di mana? Di sana hotel gratis itu. Wah, semangat dia. Kalau kita ajak makan kita di mana? Warteg. Ah, nanti aja lah katanya. Kan begitu. Ini penyebabnya. Ya, salah satu penyebabnya itu. Cuma memang kalau kita sudah bertarikat tak boleh kita ikuti, ya. Karena jemaah itu bahagian dari syariat, nggak boleh diringan-ringankan, ya, disepelekan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk menembus mengenal Allah sampai ma'rifat dan untuk menembus wilayah-wilayah alam ini, kita harus berzikir terus dari jasmani, ya, kemudian masukkan ke ruhani. Ini nanti ruhani ternembus ke wilayah malakut ini. Nah, wilayah malakut itu kalau saya bahasakannya secara sederhana, kalau kita sudah merasakan ketenangan, wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, kami turunkan ketenangan, sakinah bagi orang beriman. Kata ulama tafsir, yang dimaksud sakinah di situ adalah malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu yang membawa ketenangan. Karena hadirnya malaikat ditandai tenang. Karena surga itu juga ditandai dengan seperti itu. Nah, maka kalau kita sudah masuk ke dikenya ke ruhani atau lapis 2 sayroni rawani, dia akan ketemu ketenangan itu. Nah, itu ketika kita merasakan tenang, sebenarnya kita sudah mulai mendeteksi keberadaan malaikat. Sudah tersambung ke wilayah malaikat. Kenapa? Karena saat itu kita sudah merasakan ketenangan, kenyamanan. Alam malakut itu alam yang ditandai dengan ketenangan. Hadirnya malaikat itu ditandai dengan ketenangan. Nah, itulah dia. Jadi ketika kita berzikir itu, tembuskan ke kalbu sampai dia terasa nikmat tenang. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kalau enak, nikmat, nangis kita kan keluar daripada kita. Astaghfirullah ya Rahman ya Rahim. Astaghfirullah ya Rahman ya Rahim. Dinikmati gitu daripada tenang, nikmat. Ya. Nah, inilah kelebihan kita bertarekat itu. Jadi amal solehnya, zikir-zikir ibadahnya itu enggak sembarangan. Betul-betul dihayati, dinikmati gitu. Nah, begitu juga pas berdoa kita kan. Jadi orang tarekat ini cenderung suka merayu Tuhan sebenarnya. Orang zikir ini kan suka merayu Allah dengan bahasa-bahasa indah. Makanya bahasa doa-doa orang-orang yang bertarekat, berspiritual Islam itu rata-rata dia indah bahasanya. Sampai-sampai doa yang kita paling sering kita kenal itu kan doa Abu Nawas itu kan, karena dia ikut bertasawuf, bertarekat. Gilas tulil firdaus si ahla wala aqwa ala nari jahim. Itu kan indah bahasanya ilahi. Ya Allah, sebenarnya aku gak layak masuk surga Firdausmu. Mana layak aku? Dosaku banyak, amal solehku sedikit. Membeli surga Firdaus seluas langit dan bumi, tak layak sebenarnya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi kalau kau masukkan aku neraka, manalah kuat jasadku.
dibakar sama korek api aja udah hancur jasad ini. Apalagi 70 kali lebih panas masuk neraka, dia makin hancur, nggak kuat jasad ini Allah. Wala aqal. Jadi bahasa orang-orang, kenapa dia begitu indah bahasanya? Karena dari qalbu. Karena zikirnya qalbu, keluar bahasanya dari qalbu. Bahasa qalbu itu cenderung halus, merayu, indah. Nah, itu harus dipahami, Pak. Kenapa Ibnu Athaillah bisa menulis Al-Hikam yang bahasanya sangat indah, yang ulama-ulama besar lain tak mampu melakukannya? Coba lihat Al-Hikam itu. Kenapa dia bisa menulis bahasa yang begitu besar, hikmahnya indah, yang ulama-ulama besar lain tak mampu melakukan yang seperti itu? Ya karena dia keluarnya dari qalbu, dari ilham, dari qalbu, dia ungkapkan. Itulah bedanya. Maka kalau ketika kita membaca Ihya Ulumuddin, kalau kita baca fikihnya itu, ya kalau yang bertarikat dia bagus terjemahnya, enak, nikmat dia. Beda dengan kita baca buku fikih biasa akal kita yang ketarik, fikih usul fikih. Tapi baca Ihya, di sana ada tasawufnya, nuansa qalbunya. Jadi menyentuh dia ke qalbu. Karena yang menghidupkan qalbu adalah qalbu. Bahasa-bahasa qalbu. Maka Al-Quran dihujamkan ila qalbi, ke qalbu Nabi, bukan ke akal. Ya. Kami hujamkan kepada qalbu. Ya. Lewat apa? Lewat Jibril, Ruhul Amin. Ala qalbika. Kami menjamkan kepada qalbu. Lewat siapa? Lewat Jibril. Ini ke qalbu. Karena yang bisa menangkap firman Allah itu qalbu. Ini rahasianya. Maka ilmu ruh ini, ilmu tasawuf tarekat ini, intisarinya adalah ilmu ruh, ilmu qalbu, ilmu rasa. Maka untuk itulah supaya qalbu kita kuat, keimanan kuat, mantap, dia harus diolah rasa itu biar sehat sabar Tuhan, biar kuat yakin kita kepada Allah. Bagaimana mengolahnya? Zikir qalbu, zikir ruh, ya. Zikir qalbu, zikir ruh. Jadi semua amalan ini, nanti kalau Bapak baca bab zikir di kitab Ihya Ulumuddin, apa kata Ghazali? Ternyata intisari dari seluruh amalan adalah zikrullah. Maka sholat yang diterima, sholat yang di dalamnya ada zikrullah. Kalau nggak ada zikrullah, lalai, tak diterima. Kenapa kita disuruh berangkat haji? Supaya kita zikrullah, ingat Allah. Kenapa kita disuruh puasa? Supaya kita ingat Allah, tunduk hawa nafsu, ingat kita ke Allah. Kenapa kita berzakat? Supaya kita ingat Allah, bahwa di dalam harta itu ada hak-hak fakir miskin. Mengingatkan ke Allah pada perintah-perintah Allah. Nah, maka seluruh amal itu harus niat. Kenapa wajib niat? Karena niat itu awal dari kita mengingat Allah, berbuat karena Allah. Ya. Sholli pada subuh, suruh niat. Karena awal dari amalan itu adalah ingat Allah. Niat itu adalah ingat Allah di awal pekerjaan. Itu adalah zikrullah, zikir qalbu di awal mengerjakan amalan. Wajib. Itulah rahasianya. Maka supaya bagus seluruh amal soleh kita harus latih rasa tadi, rasa bertuhan tadi. Melatihnya apa? Ya dengan zikir. Maka perlu ada yang menuntun itu, zikir itu kan. Dituntun oleh mursyid seperti kita sebutkan kemarin. Kenapa perlu mursyid? Ya sederhananya. Kalau kita olahraga, ada nggak pemandunya, Pak? Gerakan olahraga. Ada kan? Penting nggak pemandu itu? Penting. Biar tahu kita cara sehat begini, jantung. Kalau nyihatin jantung begini katanya kan, sama paru-paru. Kalau nggak ada yang bimbing, nggak ngerti kita. Sembarangan aja kita kan, gerakannya suka-suka kita aja kan. Padahal kalau gerakannya teratur, ada yang bimbing teratur.
kalau gini nih nyehatkan supaya jangan apa namanya, supaya jangan kolesterol, jangan darah tinggi, kan gitu. Kalau yang begini, ini dada kita dilebarkan supaya paru-parunya segar, dada sehat. Nah, jadi kalau begini, ini supaya jangan perut kita makin gemuk. Kan ada caranya, Pak. Itulah perannya pembimbing. Di tingkat jasmani yang kelihatan saja kita perlu pembimbing olahraga. Bagaimana di tingkat rohani, olah rasa? Bapak merasa nggak perlu pembimbing. Karena gitu. Nah, disitulah fungsi mursyid itu, fungsi guru. Dia bimbing kita mengolah rasa kita ini. Nah, makanya nanti kalau sudah dibimbing guru, itu dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Ya kita kalau kita dibuktikan sama gurunya, Pak mursyidnya. Imam Ali ketika dia sholat, ditarik dari betisnya tongkat, tombak, dia nggak menjerit, nggak ngerasa sakit. Kenapa? Karena dia mindahkan rasa rohaninya, rasa jasmaninya dia pindah ke dalam rasa robbani, sehingga rasa jasmaninya nggak terasa sakit. Mau kita buktikan dengan guru kita. Disuruh zikir. Begitu suruh zikir, pindahkan zikirnya terus ke dalam. Begitu sudah pindah zikirnya ke dalam, masukkan ini jarum besar ke tangannya, tembus, dan dia nggak merasa waktu zikir. Suruh berhenti, coba berhenti dulu, berhenti. Lihat tangannya, udah tembus ini jarum besar, udara. Tapi waktu zikir dia nggak merasa, Pak. Kenapa? Membuktikan riwayat sahih Imam Ali itu waktu sholat khusyuk ditarik dari kakinya tombak tidak terasa. Bisa nggak kita buktikan ini? Jangan cuma kita hafal riwayatnya tapi nggak tahu kita ilmunya, nggak bisa buktikan. Nah, kalau mursyid kita dia buktikan. Ini ilmunya kita buktikan. Nah, udah, setelah dibuktikan, zikir lagi. Setelah zikir lagi ditarik lagi jarumnya itu, dilepas. Nah, nggak terasa lagi sama dia. Sudah, tinggal berdarahnya, darahnya ya dia apalah. Nah, dikasih buat merah. Selesai. Itu pembuktiannya. Jadi kita tidak hanya tahu riwayatnya, tapi tahu kita caranya. Tahu kita ilmunya. Bisa kita buktikan. Itu yang saya maksud tadi. Jadi ilmu agama ini buktikan. Kalau sudah dibuktikan, yakin nggak kita? Yakin. Yang membuat kita lemah itu kita kurang pembuktian dalam beragama. Susah kali aku Ustaz, rezekiku mampet aja. Nah, coba amalkan amalan-amalan yang memudahkan melapangkan rezeki. Apa itu? Zikir dari pagi habis subuh sampai terbit matahari 2 rakaat. Habis itu nanti amalkan duha 4 rakaat. Amalkan doanya. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fa'khrijhu wa in kana mu'asyiran fayasiru wa in kana qalilan fakassiru. Amalkan doa dengan khusyuk. Ya. Masuk rumah kita, baca Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullah. Duduk baca qul huwallahu ahad. Itu hadis riwayat Tirmizi. Itu diamalkan terus. Tes, buktikan. 40 hari. Lapang nggak rezeki kita? Belum terasa sampai setahun. Nanti terasa dia. Akhirnya kita merasa rezeki itu ngalir terus. Ngalir terus. Sampai kita merasa nggak ada masalah dalam hal keuangan. Sampai kita kepada itu. Kalau kebutuhan pokok kita 10 juta sebulan, kita dapat nanti misalnya 25, 40 kasih Tuhan. Ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau kebutuhan kita 100 juta per bulan, ya kita mungkin dapat nanti 200, 300. Kalau kebutuhan kita 1 M sebulan, karena banyak apa kita, anak buah kita, ya Allah kasih 2 M, 3 M. Begitu. Dia dibuktikan dia, Pak. Jangan nggak dibuktikan. Nah, itu untuk memperkuat iman kita juga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, guru-guru kita juga menyebutkan begitu.
Jadi apa yang dikatakan Allah dan Rasul itu dibuktikan. Termasuk zikir ini. Dibuktikan dia. Betul nggak jika di kolbu itu terasa nikmat? Betul. Betul nggak jika di ruh itu terasa tenang? Betul. Nah, dibuktikan. Kalau sudah terbukti dia betul cara zikirnya. Kalau nggak terbukti, cara zikirmu salah itu. Percuma kau zikir bertahun-tahun, nggak terasa nikmat, nggak muncul rasa dekat, nggak muncul rasa rindu, rasa cinta sama Allah. Sayang itu ibadahnya, Pak. Ya. Semua orang beribadah, olahraga berhasil, sehat. Semua orang olah pikir berhasil, cerdas, bisa jadi dokter, profesor. Semua orang yang olah rasa dengan zikir olah rasa bertuhan nggak berhasil. Ini kan masalah. Kalau nggak berhasil, harusnya semua yang benar cara olah rasanya berhasil. Keimanannya kuat, nggak mudah goyah. Nah, maka kalau saya perhatikan memang mursyid-mursyid itu yang paling kuat imannya, Pak. Yang ketergantungannya kepada Tuhan luar biasa. Tak terlawan kita. Ya mereka paling kuat imannya. Nah, kalau disuruh Allah datang petunjuk dari ilham, kamu nggak usah kerja keluar lagi. Duduk saja di masalah. Jadi cumalah mencari nafkah ya Allah. Nah, nanti aku yang datangkan manusia. Ya udah, ikut dia. Ikut dia tuh, Pak. Enggak, mencari nafkah lagi dia keluar. Dia duduk saja. Akhirnya orang yang datang ke rumah ngantari rezeki. Udah sampai makomnya begitu kan. Nah, sampai begitu. Akhirnya ya walaupun dia sederhana, dia dibantu Tuhan kalau Allah mau. Ya diberikan dia berkali-kali haji, ada saja jemaah yang ngasih. Diberikan dia usaha macam-macam kan. Padahal secara ekonomi kita lihat orang ini nggak mungkin bisa beli mobil, nggak mungkin haji, ya kan? Secara ekonomi nggak mungkin. Tapi karena dia mengikuti petunjuk Tuhan dan dia meminta untuk yang keperluan yang, apalagi dia di desa-desa kan, menurut akal kita nggak mungkin, karena nggak cukup gajinya kan, pendapatannya. Tapi kan Allah Maha Kuasa. Nah itu cara membuktikannya ya, membuktikannya. Jadi semua mursyid kita dulu mereka membuktikan kebenaran agama Allah itu. Maka disitulah kita melihat nanti mereka pun sangat kuat keyakinan sama Allah dan ketergantungannya penuh. Kesempurnaan iman itu ditandai dengan sempurnanya ketergantungan kita 100% kepada Allah Ta'ala. Nah, cara melatih itu memang berat, Pak. Makanya Nabi itu nggak pernah punya megang uang. Ya, Nabi itu kayak apa coba? Apalagi bulan Ramadan, kayak angin lalu aja. Kenapa Nabi nggak megang dinar dirham? Karena Nabi nggak mau bergantung sama harta, sama duit. Hatinya ke Allah saja. Sebagian musik kita mengajarkan rezeki itu diambil yang kita butuhkan saja. Kalau lebih dari kebutuhan nggak boleh disimpan. Ada yang sampai begitu. Tapi begitu dia mau begitu butuh, dia minta datang. Ya Allah, aku butuh 100 juta hari ini. Penting. Ya, doa dia minta datang. Ada orang ngirim. Sampai begitu mereka mau lakukan pembuktian-pembuktian. Sehingga keimanan mereka, keyakinan mereka kepada Allah itu terjaga kuat. Itu salah satu cara Tuhan memang, secara Allah untuk menjaga hati orang-orang yang menjadi kekasihnya. Allah sangat cemburu. Dia tidak mau hati kekasihnya ini berpaling kepada selain dirinya. Maka hati para wali, para kekasih itu selalu dipandang Allah dan selalu dijadikannya bergantung kepada Allah. Itulah yang disebabkan maka Pak Syekh Abdul Qadir Jilani dalam buku Sirah As-Sughra ini mengatakan, apabila manusia sudah sampai ke makam wali, maka dia tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan apa? Ya dia hidup apa mau Allah saja sama dirinya. Jalani. Rabi'ah Abdul Awliyah pernah ditanya, Rabi'ah, kau mau pergi kemana? Aku mau pergi menjalani takdir Allah. Coba jawabannya gitu aja. Kan luar biasa itu keimanannya. Kamu mau pergi kemana? Aku mau pergi menjalani takdir Allah pada diriku. Itu jawabannya. Artinya apa? Kalau sudah sampai ke makom itu, maka manusia ini hanya ikut petunjuk Allah saja. Tidak ada lagi kemauan dirinya. Ya. Apa yang dimaukan Allah ke dalam diri, pada dirinya yang muncul di kalbunya, itulah diikutinya. Dia tidak punya keinginan bebas lagi. Karena keinginan bebas itu cenderung kepada hawa
Hawa nafsu itu bebas. Kalau sudah tingkat wali tidak bisa lagi bebas. Karena kita berbuat berdasarkan petunjuk Allah ke kolbu saja. Nah, itu nanti puncak spiritualnya. Tapi ini berat untuk dilalui, dan melaluinya itu memang berawal bertahap, tidak bisa dipaksakan. Kalau Bapak paksakan nanti Bapak imannya bisa goncang malah itu. Orang yang terlalu memaksakan diri nanti imannya jadi mental dia. Karena belum sampai kita ke sana, kita paksain. Maka ada prinsip yang dikatakan Al-Ghazali, ya, orang yang memaksakan diri atau membebani dirinya di luar kesanggupannya, di luar kemampuannya, itu adalah orang yang menghina dirinya sendiri. Nah, Al-Ghazali menyebut gitu, Pak. Jadi kalau kita membebani diri kita di luar kesanggupan kita, itu sama dengan kita menghina diri sendiri. Udah tahu deh kita nggak sanggup, kita paksakan menghina diri, Pak. Nah, sesuatu yang kita dimudahkan untuknya, itu pertanda kita ditakdirkan untuk itu. Pertanda Allah menyuruh kita memang untuk itu. Nah, itu bahasa-bahasa yang digunakan Imam Al-Ghazali. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi inti ilmu spiritual Islam, ilmu hakikat atau ilmu tarekat ini adalah ruh rasa. Ruh rasa. Rasa yang dimaksud adalah rasa bertuhan, ya. Maka supaya rasa bertuhan kita, keimanan kita kuat, yakin kepada Allah, jalannya adalah olah rasa dan melalui pembuktian, ya. Olah rasa, maka terus diolah sehingga nanti rasa kita itu menembus wilayah Jabarut, wilayah Malakut, masuk ke Jabarut sampai ke wilayah Lahut. Nah, wilayah-wilayah ini nanti ada yang bisa kita rasakan. Kalau dalam masih bentuk rasa dia, Rasyirul Rawani, ada nanti yang bisa kita pandang ketika Allah memandangkannya kepada kita. Maka ada saatnya nanti Allah pandangkan kepada kita malaikat. Kadang Allah pandangkan kepada kita ruh-ruh suci. Kadang Allah pandangkan kepada kita ke asar jatnya, ya, bekas tajalli atau asar bahasa beliau, tajalli af'alnya, tajalli sifat Allah, tajalli asma'nya yang paling tinggi, tajalli jatnya. Ini yang paling susah digapai, ya. Karena jat ini tidak banyak ulama yang mau menjelaskannya, karena memang secara umum ulama itu untuk wilayah jat itu akal pikiran kita tidak berfungsi. Dia tidak bisa menjelaskan akal itu, sehingga nanti sering sekali ulama mengatakan wilayah jat itu adalah wilayah yang paling rahasia, yang hanya diberikan Allah apabila dia berkehendak. Tidak bisa melalui kehendak diri kita. Kita hanya bisa sampai kepada makom wilayah sifat tadi, tajalli sifat, dan di wilayah makom sifat itulah kita terus bertahan istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan anugerah kepada kita untuk memahami wilayah jat. Maka kata Imam Al-Ghazali juga, sebenarnya ma'rifat itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat jat itu maksudnya anugerah. Itu tidak bisa diperoleh tanpa pemberian Allah. Maka ada bahasa Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku bisa mengenal Tuhanku karena Tuhanku yang mengenalkan dirinya kepadaku. Maka ilmu ma'rifat ini, ilmu tasawuf tarekat ini, ilmu ruh dan rasa. Kenapa ilmu ruh dan rasa? Karena yang paling dekat dengan Allah itu ruh dan rasa itu sendiri. Di balik rasa yang kita rasakan itu ada Allah. Di balik ruh itu ada wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Jadi ruh itu di bawah kendali Tuhan, di bawah tiupannya. Ruh kita itu wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ruh kita itu yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Qulir ruhu min amri rabbi. Salah satu profesor senior kita, profesor tafsir mengatakan qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu min amri rabbi, itu bergerak atas amar, perintah Tuhan langsung. Ya. Min amri rabbi, tafsir syariatnya urusan Tuhanku.
Hakikatnya lebih yang mendalam. Min amri rabbi, dia bergerak atas amar, atas perintah Tuhan langsung. Di bawah kendali Tuhan, ruh itu. Karena ruh yang paling dekat, maka kita belajar ketuhanan itu pakai ruh itu. Termasuk pakai rasa yang melekat pada ruh. Kenapa? Karena di balik rasa ada zatnya. Itu ilmu rahasianya, Pak. Di balik rasa ada zatnya. Di balik rasa gula, ada enggak? Di balik rasa manis, ada enggak zat gula? Pasti ada kan? Kalau Bapak tidak yakin di balik rasa manis ada gula, berarti bermasalah. Diri Bapak bermasalah itu. Di balik rasa asin ada garam. Zatnya garam. Benar? Benar? Tidak mungkin ada rasa kalau zatnya tidak muncul, tidak ada. Nah itu Pak. Di balik rasa pahit ada kopi. Benar? Ada zatnya. Kopi itu zatnya. Rasa itu asarnya, pantulannya. Paham? Ya. Rasa manis, zatnya gula. Rasa pahit, zatnya kopi. Rasa asin, zatnya garam. Rasa pedas, zatnya cabai. Pasti di balik rasa pedas ada cabai. Bisa nggak dibantah ini? Nggak bisa. Maka di balik rasa cinta, di balik rasa bertuhan, itu ada Allahnya. Paham? Di balik rasa Tuhan dalam diri kita itu fitrah, rasa bertuhan itu, rasa cinta, rasa rindu ke Allah itu ada Allahnya, ada zatnya. Maka mencapai Allah itu pakai ruh dan rasa tadi yang menyatu itu di ruh itu. Baru ketemu dengan zatnya. Kalau nggak pakai itu nggak ketemu, Pak. Berat. Nah, itulah sebenarnya intinya. Makanya kita disuruh olah rasa. Olah rasa bagaimana? Zikir yang banyak. Itu yang buka hijab nanti. Hijab kolbu. Sampai kita bisa memandang, tidak hanya merasa. Karena di balik rasa itu nanti baru muncul pandangan. Muncul kebuka mata hati kalau Allah izin. Ya. Makanya Nabi SAW, bagi Nabi tidak ada yang gaib kecuali zat Allah. Jibril, malaikat tidak gaib. Alam ruh tidak gaib. Nabi melihat ruh para Nabi pun dilihat. Diajak sholat kan. Tidak ada yang gaib lagi, Pak. Karena udah terbuka semua. Iblis, jin apa lagi kan? Kalau nggak kena ingat Nabi Sulaiman, ini ku ikat gini nih di tiang Masjid Nabawi ini, biar kalian lihat dengan Nabi. Nggak ada yang terhijab bagi Nabi, nggak ada yang gaib, Pak. Yang maha gaib itu hanya Allah zatnya. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa kita jelaskan inti dari ilmu ini. Mudah-mudahan kita memahami dan termotivasi untuk menjalaninya, untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah-ibadah kita benar-benar nikmat dan benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya, silakan Pak.